Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Gusnia Anggraini, mahasiswa Stikes Harapan Ibu Jambi, program studi farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hipertensi, baik itu dari segi pengertian, informasi mengenai hipertensi, pengobatan, dan cara pencegahannya. Oleh karena itu, tonton video sampai habis ya. Hipertensi. Nah, seperti yang sering kita dengar, hipertensi itu biasanya disebut dengan tekanan darah tinggi. Nah, ngomong-ngomong soal tekanan darah, berapa sih tekanan darah pada orang dewasa yang normal? Nah, untuk tekanan darah normal itu berkisar di bawah dari 120 per 80 mm air raksa. Nah, 120-nya itu disebut dengan tekanan sistolik, kemudian yang 80-nya itu disebut dengan tekanan diastolik. Nah, untuk yang dikatakan hipertensi apabila tekanan darah tersebut melebihi dari 140 per 90 mm air raksa. Sebenarnya apa sih tekanan sistolik dan tekanan diastolik itu? Nah, tekanan sistolik itu adalah tekanan di mana saat otot jantung itu berkontraksi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan diastolik itu adalah tekanan di mana otot jantung itu merelaksasikan sebelum dia memompa darah ke seluruh tubuh. Menurut penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu hipertensi esensial atau biasanya disebut dengan hipertensi primer. Yang kedua itu hipertensi sekunder. Hipertensi esensial. Pemicu hipertensi esensial untuk sampai saat ini belum ditemukan secara pasti. Namun, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan dan meningkatkan resiko seseorang terkena hipertensi. 1. Faktor genetik. Orang yang keluarganya memiliki riwayat hipertensi beresiko lebih besar terkena hipertensi. 2. Pola hidup yang tidak sehat. Nah, seperti bergadang, merokok, konsumsi alkohol berlebih, makanan yang tidak bergizi. Kemudian yang terakhir stres. Ketiga, obesitas. Orang yang obesitas beresiko terkena hipertensi 2-6 kali lebih besar daripada orang yang berat badan ideal. 4. Kurangnya asupan kalium. Mengapa sih kalium itu penting? Karena kalium itu berfungsi sebagai menstabilkan kadar natrium dalam darah. 2. Hipertensi sekunder. Berbeda dengan hipertensi esensial, hipertensi sekunder sudah diketahui pasti pemicunya. Pemicu yang dapat menyebabkan hipertensi sekunder yaitu kondisi medis, yaitu penyakit ginjal. Hipertensi sering disebut sebagai silent killer. Mengapa? Karena hipertensi ini biasanya datang tanpa gejala atau keluhan, sehingga penderita tidak mengetahui bahwa dirinya terkena hipertensi. Namun, gejala yang dirasakan oleh orang yang menderita hipertensi yang pertama yaitu pusing, yang kedua pendarahan dari hidung, yang ketiga wajah memerah, yang keempat sering kelelahan. Pengobatan hipertensi. Langkah awal untuk mengobati hipertensi adalah melakukan pola hidup sehat seperti tidak merokok, berolahraga, makan makanan yang sehat, dan tidak stres. Namun, jika pola hidup sehat tersebut telah dilakukan tetapi tidak mempengaruhi hipertensi, maka solusi yang kedua yaitu pengobatan melalui obat-obatan. Obat hipertensi biasa dikenal dengan AABCD. A. ACE inhibitor. Mekanisme kerja mencegah konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga angiotensin 2 itu rendah yang menyebabkan penurunan tekanan darah. Contoh obatnya yaitu lisinopril, captopril, enalapril. A. ARB. Mekanisme kerja menghambat reseptor tipe 1 dari reseptor angiotensin 2 secara selektif dan kompetitif sehingga terjadi penurunan tekanan darah. Contoh obatnya yaitu losartan, candesartan, dan irbesartan. B. Beta blocker. Mekanisme kerja memblokir reseptor beta secara selektif, hanya beta 1 saja, namun secara non-selektif untuk beta 1 dan beta 2, sehingga terjadinya penurunan tekanan darah. Untuk contoh obatnya bisoprolol, atenolol, dan metoprolol. C. Kalsium kanal blocker. Mekanisme kerja
Membatasi jumlah kalsium dengan cara membatasi laju aliran kalsium menuju otot jantung dan dinding pembuluh darah arteri. Nah, contoh obatnya itu amlodipin, felodipin, dan nifedipin. D. Diuretik. Mekanisme kerja mencegah penyerapan garam di ginjal. Contoh obat furosemid. 1. Mengurangi konsumsi garam. Jangan mengkonsumsi garam melebihi 1 sendok teh per hari. 2. Melakukan aktivitas fisik seperti jalan kaki sejauh 3 km atau olahraga 30 menit per hari atau paling minimal 5 kali dalam 1 minggu. 3. Tidak merokok dan menghindari asap rokok. 4. Diet dengan gizi seimbang. 5. Mempertahankan berat badan ideal. 6. Menghindari minum alkohol. Sekian video dari saya, semoga memiliki manfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.